segenap komponen. Ya, bukan cuma guru, bukan cuma kepala sekolah, dinas pendidikan, ya seluruhnya berkumpul dulu, kita musyawarah pendidikan di Melenata. Sama pandangan kami kalau dulu itu This call is now being recorded. Sangat banyak sekali ya hal yang pada saat memperingati Hari Pendidikan itu dilakukan untuk mempertunjukkan kemampuan-kemampuan orang, kemampuan siswa, kemampuan anak didik dalam bentuk perlombaan. Tapi pada intinya perlombaan itu memang mengasah kepiawaian berpikir gitu. Kalau sekarang kreativitas siswa gitu ya Pak ya. Sekarang selesai upacara sama seperti yang dibilang Pak Sukolani, selesai upacara sudah kelar. Hanya sekedar lewat saja. Artinya sehingga Hari Pendidikan Nasional itu dianggap sebagai upacara seremonial belaka. Kalau dulunya sama seperti yang disampaikan beliau, hampir sama banyaknya kegiatan. Bahkan kalau menurut saya, kalau di Kota Nopan, saya sebutkan dulu di Kota Nopan deh. Kalau di Kota Nopan itu lebih lama hari memperingati Hari Pendidikan Nasional itu daripada Hari Kemerdekaan. Ya, pas. Ya, wajar-wajar kalau dikatakan orang di sana terkadang, oh itu apa tuh, daerahnya daerah pendidikan gitu. Wajar kalau orang mengatakan seperti itu. Tapi memang berperilaku seperti itu dulu. Kalau sekarang kan boleh kita lihat memang, kalau saya menyebutnya mungkin boleh malah tergerus makna-makna yang harus diambil di situ. Saya pendapat mungkin karena kami seusia gitu, makanya sependapat dengan sependapat gitu ya. Oke, kalau gitu kita lempar ke Kak Dian nih. Ini udah beda apa ya? Tadi katanya Pak Daud dengan Pak Askolani ini hampir seusia gitu. Nah, bagaimana kalau dengan Ibu Dian nih? Gimana tanggapannya, Kak? Baik, makasih Rina. Ya. Kakak menanggapi tentang Hari Pendidikan Nasional ya. Memang selama ini masih bersifat seremonial saja, namun esensinya itu karena kita saat ini sedang dalam masa pandemi COVID-19, sehingga pemerintah mengambil satu tindakan semua ataupun seluruh pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, itu memanfaatkan teknologi-teknologi. Mungkin itulah satu perubahan pendidikan. Kalau hanya selama ini hanya upacara dan hanya seremonial ataupun ada beberapa kegiatan baik itu tampilan siswa, perlombaan dan lain-lain. Namun saat ini pemerintah lebih aktif dengan menggunakan teknologi, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh guru-guru selama ini. Nah, mungkin kenapa saya bilang tergali kembali ya, salah satunya adalah tergali kembali. Selama ini yang mengikuti, kalau pemerintah ataupun kementerian membuat satu pelatihan, yang mengikuti pelatihan itu itu lagi. Namun dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, yang ada di pelosok daerah pun mendapat informasi secara langsung. Nah, esensinya ataupun perubahannya dalam pendidikan saat ini adalah teknologi lebih dikedepankan. Sanggupkah atau siapkah kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Mandailing Natal, berpacu untuk meningkatkan kualitas kita, sehingga kita tidak tertinggal dari daerah-daerah lain, khususnya dalam hal teknologi. Di sini guru tidak memandang usia, baik yang senior maupun yang junior. Saya nggak mau bilang yang tua ya. Yang senior ya Kak ya. Jadi semuanya sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu. Itu yang kalau menurut saya. Oke, makasih Bu Dian. Saya ini ke Pak Ismet dulu nih. Saya bilang ya, kalau Pak Ismet ini kepala sekolah milenial. Boleh ya Pak, walaupun kalau pakai dasi tadi ya Pak. Nah, kenapa sih kita lihat ini sudah di 2 Mei-nya dan akan berakhir hari ini gitu. Boleh nih Pak Ismet ngasih pendapat atau tanggapan kenapa kita nggak ada tuh buat kegiatan virtual bagi para siswa. Kita kan bisa buat perlombaan tuh, misalnya lomba cipta puisi, drama yang nanti dia di-share di satu
apa gitu akun ya misalnya. Nah kita ada juri yang menilai itu. Kenapa sih Mandailing Natal nggak ada buat seperti itu? Coba Pak Ismet tuh kasih tanggapannya Pak. Oke, makasih Ibu Rina. Iya Pak. Tadi masalah kegiatan secara virtual yang ditanyakan. Jadi kalau menurut saya, Bu Rina, penggunaan teknologi dalam masa pandemi ini memang itu lagi dianjurkan. Tetapi mengingat kondisi, baik itu secara ekonomi, baik itu secara geografis, itu ada daerah-daerah yang tidak mendukung itu hal ini. Nah, di situ kendala pertama. Kemudian kendala kedua, saya lihat kita melaksanakan tatap muka saja di kelas itu sangat sulit sekali untuk mentransfer ilmu pengetahuan itu kepada anak. Itu secara tatap muka kita bisa awasi langsung. Nah, kelemahan dalam penggunaan teknologi itu saya rasa kita tidak dapat memonitor mereka, apakah memang mereka betul-betul mendengar, ataukah mereka cuma main-main dalam melaksanakan pembelajaran itu. Nah, disinilah kendalanya kita jumpai bagaimana kita dalam melaksanakan pembelajaran secara virtual. Jadi itu kelemahannya. Kenapa nggak kita buat dari pertanyaannya tadi? Itu tadi memang daerah secara geografis di Mandailing Natal ini kan tidak semua daerah yang terjangkau oleh jaringan internet. Ya, yang itu. Yang kedua mungkin secara ekonomi juga banyak itu siswa-siswa kita yang macam di tempat saya lah di Maga itu paling 10% sampai 15% lah anak-anak yang bisa membeli handphone, perangkat handphone. Jadi itu aja saya rasa, Ibu Rina, dari saya. Makasih Pak. Saya tanya ini Pak Sulkarnain Tanjung. Halo Pak Tanjung, setujukah Bapak dengan pendapatnya Pak Ismet Pak? Ya, sekali lagi halo Pak Zulkarnain Tanjung. Ya, Bu. Ya, setujukah Bapak dengan pendapatnya Pak Candiago tadi, Pak? Alhamdulillah ya. Pak Ismet. Ya, setuju, Bu. Setuju, Pak? Iya. Oke. Baik, saya ini kasih sedikit gambaran. Kemarin kita sempat itu di SMP mengadakan lomba membuat teks yang berhubungan dengan COVID. Nah, itu direkam gitu, terus dikasetkan dan dikirim ke pihak panitia. Saya rasa itu kayaknya bisa loh kita lakukan, Pak, untuk tingkat kabupaten. Gimana menurut Pak Askolani? Kenapa kok nggak ada sih pergerakan yang seperti itu, Pak? Di lingkungan sekolah ini maksudnya? Ya, kalau yang kemarin itu ada olimpiade, yaitu tingkat SMP, Pak. Jadi dia bisa dibuat dibuat ke kaset gitu ya, kan Pak. Anak direkam, dibuat videonya gitu. Nah, diberi ke juri. Kenapa kita nggak bisa buat tuh? Yang menilai kan nanti mungkin dari pihak dinas pendidikan gitu ya kan Pak? Ya, memang ya seharusnya memang hal yang bisa dilakukan yang seperti itu. Ini ya baik dia katakan lomba menulis atau lomba bercerita, lomba mendongeng atau lomba melukis yang berkaitan dengan satu topik tertentu ini ya, atau lomba ya katakanlah media-media berbasis anak yang lain ini ya. Seharusnya memang bisa digunakan, walaupun ya tentu saja tidak semua sekolah mungkin bisa mengikuti ya karena keterbatasan jaringan internet seperti yang disampaikan oleh Pak Ismet tadi, tapi beberapa sekolah yang lain kan bisa mengikuti acara-acara seperti itu. Kalau menurut saya memang harusnya hal yang bisa dilakukan. Kalau soal dana dan seterusnya itu sebenarnya kan tidak semua lomba harus berorientasi dana. Ya, kadang-kadang
iya, sebuah piagam kadang-kadang jauh lebih berharga daripada katakanlah nilai-nilai uang yang tidak signifikan itu, ini ya, daripada sama sekali tidak melakukan, ini ya, bisa seharusnya menurut saya loh, ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Baik, untuk Pak Alamria. Halo Pak Al. Halo Pak, bisa dipantau Pak? Iya, Ibu. Iya. Alhamdulillah bisa dipantau. Bisa Ya, Bapak salam jelasin kenal nggak ini? Bang Askolani. Iya, salam kenal Pak Alamria. Iya, Pak Al, boleh minta tolong dong Bapak jelasin tentang apa ini target Ya. 5.0. Sementara kita tahu pendidikan kita untuk target 4.0 saja kayaknya masih jauh loh Pak dari target. Boleh Bapak jelasin sedikit? Iya, sebetulnya kan yang membuat konten ini itu Pak Sapar ya. Menuju era 5.0 gitu kan. 5.0. Sementara 4.0 aja kita masih merangkak gitu ya. Ya, 4.0 itu kita masih merangkak, apalagi 5.0 yang notabene kita lihat Cina, Jepang sudah menunjukkan eksistensinya jauh sebelum ya. Entar dulu bunda. Oke. Ke arah Hiruk Pikuk Pendidikan Mandarin Natal. Saya teringat memang apa yang disampaikan oleh jaringannya putus-putus ya Pak. Banyak siswa-siswi yang pada zaman saya dulu ya, pada masa-masa saya dulu kita berkompetisi dalam ada lomba, baik lomba keolahragaan mau di sini saya tidak mau memasukkan 5.0-nya dulu ya. Saya berbicara tentang masalah hiruk pikuk pendidikannya dulu. Kita tadi sempat disinggung mengenai dengan seremonial ataupun non seremonial. Saya teringat pada saat otomatis ingin saya tadi berselancar di media sosial, terus saya menemukan sebuah pernyataan ataupun informasi lah yang disampaikan oleh salah seorang dai kondang berbicara tentang Sultan Muhammad Al-Fatih sang penakluk Konstantinopel. Jadi ayahanda Putus. Suaranya nggak jelas nih Pak Al. Putus-putus ya? Ya, kayaknya ada gangguan jaringan nih dengan Pak Al. Saya sapa dulu nih Pak Idwar. Halo, apa kabar Pak Idwar? Halo Bu Rina, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu, saya sudah join. Ya, Bu Rina. Oke. Baik, sebelum ke Pak Idwar, silakan Pak Al lanjut lagi Pak. Oke, mohon izin saya melanjutkan kembali. Jadi tadi disampaikan seorang ayahanda dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu sang penakluk Konstantinopel, itu memberikan pembelajaran kepada Syekh Muhammad Qur'ani. Syekh Muhammad Qur'ani ini melihat Muhammad Al-Fatih mungkin seorang anak sultan, ya. Muhammad Al-Fatih ya cengkal gitu ya, nakal, badung gitu ya, wajar anak sultan. Nah, jadi saya Muhammad Qur'an ini izin kepada ayahandanya, izin Sultan, saya boleh nggak mendidik dengan cara dan teknik saya. Nah, jadi begitu dipanggil, silakan kata si Sultan. Jadi saya Qur'ani manggil Muhammad Al-Fatih, Fatih kemari gitu. Begitu dipanggil, datang,
tanpa basa-basi langsung dipukul dengan satu rotan gitu, sekali pukul aja, pet gitu. Nah, selanjutnya habis itu Muhammad Al-Fatih langsung sami'na wa ata'na, dengar kerjakan. Jadi selama belajar sama Syekh Qur'ani 8 tahun bisa mengkhatamkan Quran dan bisa memahami dan memaknai isi kandungan yang tersirat maupun yang tersurat dari dalam Al-Quran. Nah, paradigma hiruk pikuk pendidikan yang ada di sudah pulang-pulang si anak udah ngadu kepada orang tuanya terkait dengan hal ini segala macam. Ujung-ujungnya adalah kriminalitas ataupun kriminalisasi para pendidik. Saya teringat waktu saya 1 tahun saya itu ada saya dengar kabar seorang alumni UBRA ya, Universitas Malang, Universitas Negeri Malang itu dibunuh, seorang guru seni itu dibunuh oleh siswanya. Hanya perkara yang simpel. Mungkin teman-teman sudah pernah dengarnya, ini kabar di 2018 yang lalu. Seorang siswa berani bertindak arogansi kepada gurunya. Kenapa? Karena guru ini sekarang sudah terkekang. Jujur saya mengatakan guru ini saat ini sedang terkekang tentang masalah yang namanya sedikit-sedikit HAM bagi seorang siswa di nomor satukan gitu. Padahal guru itu bukan sekonyong-konyong langsung memberikan cemeti atau apapun namanya, cubitan apa segala macam dengan sengaja. Padahal tidak ya. Jadi banyak guru-guru yang kalau saya pribadi mengatakan merasa terkukung tentang sistematis pendidikan yang saat ini. Berbicara tentang masalah kita lihat slogannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset ya, Mendikbud. Jadi pendidikan perguruan tinggi juga udah digabung dari merger antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan perguruan tinggi. Jadi wujudkan merdeka belajar, pendidikan sekolah bergerak. Tapi nyatanya paradigmanya itu saat ini tuh kalau saya pribadi mengatakan hanya sebesar slogan. Saya mengatakan demikian kenapa? Karena saya melihat banyak teman-teman, rekan-rekan, kebetulan saya juga sempat terlibat dalam kegiatan-kegiatan penelitian guru penggerak yang notabene banyak yang hanya di atas kertas, ya. Guru penggerak itu hanya menang di atas kertas saya lihat gitu. Mohon maaf kepada Ibu Asesor ya, Ibu Nurdiana, sang asesor. Kalau saya pribadi menilainya, karena saya melihat pendidikan yang kita rasakan pada zamannya saya, pada zamannya Bang Askolani, pada zamannya Pak Daud, itu nggak bisa kita nikmati dengan sistem seperti ini. Bukan berarti kita harus main kejam, bukan. Seorang pendidik bukan mengharuskan main kejam, tidak. Tetapi zaman saat ini 4.0 aja yang identik dengan namanya digitalisasi, masih banyak guru yang tidak mau untuk mempelajari yang namanya informasi dan teknologi atau IT-nya. Ya. Dengan adanya guru penggerak, harapannya demikian. Tapi nyatanya masih banyak teman-teman pendidik kita yang tidak respect dengan pendidikan 4.0, apalagi sampai ke 5.0 gitu. Nah, kalau saya pribadi menganggap pendidikan khususnya Natal, harapan banget ini kepada Dinas Pendidikan terkait memberikan sebuah mentoring dari beberapa sekolah, beberapa koordinator wilayah, mentoring kepada para guru-guru. Jadi kalau satu kecamatan itu diharapkan ada 5 atau 10 mentor untuk memberikan pelatihan dan pendidikan bagi para pendidik yang seharusnya kita tidak merangkak lagi. Karena sudah menuju 5.0 ini sudah di mana 4.0 sudah kita kuasai gitu dia. Ya, jadi kalau saya berpendapat Ibu Rina. Iya. Tapi realitinya gimana, kita belum. Tapi realitinya kita belum sampai
Iya, realis itu ya. Iya, kenyataannya kenyataannya memang kita tidak belum mencapai. Jangankan kita menguasai menuju 5.0 ya, 5.0. Untuk lebih menguasai, memahami 4.0 ya, mungkin Pak Bobi lebih memahami lah tentang masalah revolusi industri 4.0 ini. Oke, baik, makasih Pak Jadi, Al. Kalau saya berharap banget ini di Dinas Pendidikan ya. Saya berharap banget dalam hal ini, mungkin di sini kan ada Pak Zulkarnain Tanjung selaku koordinator pengawas dan juga ketua Forum Komunikasi Pendidik Mandailing Natal ini. Saya berharap banget ada di mana satu kecamatan atau satu koordinator wilayah menyiapkan yang namanya mentoring gitu, mentor gitu. Mentor ini tugasnya untuk memberikan pelatihan lah, ya, pelatihan kepada coach ya, seorang coach memberikan pelatihan di di satu kecamatan itu dengan beberapa mentor. Karena kalau satu mentor itu dikasih tanggung jawab untuk satu sekolah, itu agak lumayan berat juga. Kenapa? Karena paradigma guru di satu sekolah itu tidak semuanya mau menerima welcome dengan digitalisasi. Oke, makasih Jadi saya Pak berharap Al. banget untuk memajukan pendidikan khususnya Mandailing Natal, apalagi di era IT ini, peran serta Dinas Pendidikan memberikan mentoring kepada para pendidik di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Ya, terima kasih Pak Al. Semoga nanti ini ditanggapi sama Pak Zulkarnain Tanjung ya, ke depannya ada perubahan. Baik, saya lempar ini ke Pak Idwar ya Pak. Nah, sesuai dengan tujuan programnya Pak Nadiem Makarim, saya mau punya pendapat Pak Idwar, apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Itu dulu. Bagi Bapak ya, apa itu Merdeka Belajar? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Belajar, slogan yang menurut saya pribadi sangat indah gaungnya, namun dalam praktek di lapangannya saya sendiri sebagai salah satu pelaku pendidikan di Mandailing Natal ini masih bisa menyimpulkan bahwa slogan Merdeka Belajar itu sangat jauh panggang dari api. Berkaitan dengan pembahasan daripada bapak-bapak yang terdahulu tadi terkait pendidikan nasional pada kondisi yang sekarang ini, saya tidak berani menilai secara keseluruhan. Saya cuma mau menilai dan menyampaikan apa yang bahwasanya kompetensi pelaku pendidikan mulai dari guru sampai kepada jenjang koordinator wilayah. Stop sampai di situ, saya berani simpulkan orientasinya bukan untuk pendidikan. Maaf. Guru terkadang hanya fokusnya hanya pemenuhan 24 jam per minggu supaya tunjangan sertifikasinya tercapai. Yes, betul, Kepala sekolah juga, iya. Kepala sekolah juga orientasinya asal aman, jabatan ini tidak melayang, dana bos cair per triwulan, dan bisa mungkin ada sisa-sisa yang bisa digunakan untuk keperluan pribadi. Kepala sekolah sudah cukup nyaman dengan kondisi itu. Kita bergerak kepada tingkat yang lebih tinggi, dan ini tingkat terakhir yang berani saya bahas, Korwil. Korwil juga bermain. Semua program-program yang tidak ada kaitannya dengan kependidikan berjibun di Korwil itu, mulai dari hal-hal yang sifatnya bisa saja kita katakan melanggar daripada peraturan yang lumrah lazim kita lihat untuk dilakukan di Korwil. Halo, iya, maaf. Halo, Bu Rina dengar? Ya, bisa dipantau Pak. Iya, oke, terima kasih. Karena dari jam 8 pagi PLN mati untuk wilayah Natal dan sekitarnya. Baik, jadi dengan kondisi seperti itu, Merdeka Belajar jauh panggang dari api. Yang disampaikan Pak Al, era pendidikan 4.0, 5.0. Maaf, Mandailing Natal jangankan 4.0, 2.0 kita tidak selesai. Kalau ada kategori seperti itu, 2.0 kita tidak selesai. Kenapa? Nggak tahu. Ini mungkin kesalahan dan kelalaian kita bersama. Pemangku kepentingan kah? Seleksi guru yang tidak jelas kah? Atau hal-hal lain yang pada akhirnya tidak merangsang guru-guru yang beribu sekarang ini untuk berkompetisi memajukan pendidikan. Tidak terangsang guru-guru.
kita sudah cukup nyaman dengan kondisi ini, cair verifikasi, cair dana bos, ada masuk segala bla bla bla, selesai. Tidak ada pembahasan 4.0, tidak ada pembahasan 5.0, tidak ada pembahasan Merdeka Belajar. Sampai dengan sejauh ini yang saya sampaikan seperti itu, cuma sebatas keluhan. Mari sama-sama kita renungkan salahnya di mana, missnya di mana, sehingga Oh iya Pak, itu yang paling kalau Pak, Ayah. jangankan 4.0, 5.0, mungkin kalau ditanya ke guru apa itu, Nah. masing-masing guru tahu artinya ya Pak ya. saya sangat setuju seperti itu. Ah. Ah. Ya, jadi ya saya tidak berani di atas korwil, saya tidak berani menilai karena nanti saya takut ada efek yang tidak baik. Cuman dalam batas korwil kepala sekolah ke guru saya berani pastikan itulah kondisi. Paling tidak di SMP Negeri 6 Natal ini yang saya sampaikan. Terima kasih, saya tidak bisa. Oke, Ya, bisa terima kasih. kita hubungkan ini langsung ke Pak Tanjung ya, Pak Idwar ya. Baik, silakan Pak Sokrat, silakan Pak ditanggapi Pak. Seru ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah banyak wacana yang berkembang di pembahasan kita ini. Maaf saya kalaupun bukan guru sejarah, izin Pak Askolani. Ya Pak. Kalau salah nanti saya sampaikan, mohon diluruskan. Talkshow kita ini kita beranjak dulu dari William Iskandar. Iya, pas. Ya. Ya, jadi sebenarnya saya dari baca. Siapa William Iskandar itu? William Iskandar adalah Sati Sukondar, orang Pidoli. Kemudian ada Nyonya Godon dari Belanda di Kota Nopan. Buka sekolah karena Nyonya ini adalah guru. Dibukanya sekolah di senderan di belakang rumahnya. Jadi ikutlah Sati Sukondar belajar di situ. Belajarnya pakai agong, pakai arang. Jadi namanya lah sekolah arang. Cutilah Nyonya Godon ini balik ke Belanda. Dibawanya lah si Sati Sukondar ini ke Belanda. Disekolahkannya di sekolah formal di Belanda. Jadi kebetulan datang Raja William kedua ke sekolah itu. Kenapa ada orang berkulit hitam? Wah, pintar juga orang ini, kata Raja William. Dipanggilnya Sati Sukondar, digantinya namanya dari nama William. Raja William tadi, namamu nak menjadi William Iskandar, kata Raja William kedua. Pendek cerita, baliklah dia setelah tamat ke kampung halaman. Jadilah ia pegawai negeri di Kerajaan Belanda. Ditempatkanlah ke Quick School di Tanobato. Ialah kepala sekolah pertama. Jadi, pendek cerita, ia ingin membersihkan sejarah Mandailing. Sejarah Tuanku Lelo dan Tuanku Rao yang ada sedikit melenceng mengenai sejarah tentang kaum wanita. Jadi, oleh William Iskandar ingin membersihkan, ingin menjernihkan nama para tokoh Mandailing ini. Tuanku Lelo bermarga Nasution. Tuanku Rao adalah si Pongki Nangol-ngolan Sinambela dari Toba. Jadi, Tuanku Rao dan Tuanku Lelo ini ingin dibersihkan oleh William Iskandar. Sedangkan ia sendiri adalah pegawai negeri pada kerajaan Belanda. Akhirnya sampailah ke kerajaan. Keinginan William Iskandar ini, pendek cerita, dibuanglah ia. Rencananya ke Blitar. Karena namanya William Iskandar, maka tentara Belanda akhirnya membuangnya ke Belanda dengan iming-iming. Sampai ada berita bahwa William Iskandar terakhir kawin di Belanda dan tidak tahulah saya, masuk agama non-muslim. Jadi pendek cerita tadi, semangat William Iskandar inilah yang hendaknya kita jadikan referensi dalam rangka
Berarti William Iskandar ini adalah anak kolong, orang Pidoli, sampai sekolah ke Kota Nopan. Berarti semangat belajar inilah yang kita pupuk kepada generasi kita ini. Artinya bagaimana Indonesia, bagaimana Mandailing 25 tahun ke depan. Sesungguhnya lihat anak sekolah masa sekarang ini. Itu jawabnya. Jadi membenahi Mandailing ini di era 25 tahun ke depan berarti benahi anak Mandailing yang sekarang duduk di bangku sekolah, maka berarti kita benahi Mandailing 25 tahun ke depan. Kalau saya berpendapat, benar apa yang dikatakan Pak Idwar tadi, yang dikatakan Pak Daud tadi, yang dikatakan Pak Ismet, Budian, dan teman-teman lainnya. Terlepas dari kecanggihan teknologi, kalau menurut saya, kecanggihan teknologi era itu ada zamannya, masing-masing zaman ada eranya. Oh, era 5.0 dan sebagainya itu media. Yang terpentingnya menurut saya adalah semangat. Semangat kita, seperti kata Pak Edward tadi, sudah mulai tergerus, sudah mulai menurun, sudah mulai luntur. Semangat dalam rangka mendidik anak bangsa ini. Dengan berbagai macam alasan. Di zaman kita dan zaman sebelum kita, saya dan teman-teman sebaya, Pak Askolani teman sebaya, Pak Daud teman sebaya, dan lain sebagainya. Kita merasakan bagaimana penghasilan guru atau PNS di zaman itu yang hanya cukup gaji sebulan untuk 1 minggu dan untuk 2 minggu. Tetapi semangat di zaman itu tidak luntur dalam rangka membenahi pendidikan. Nah, sekarang kondisi ekonomi kita sudah membaik. Apalagi teman-teman guru yang sertifikasi dan lain sebagainya. Tetapi di sisi lain, dengan keberadaan secara finansial ini, ternyata rupanya menggerus semangat dalam rangka mendidik anak bangsa ini. Itu bahasa saya pribadi. Jadi, orang-orang yang memiliki semangat juang ingin memperbaiki pendidikan, inilah sesungguhnya yang kita butuhkan di Mandailing. Seperti contoh eksennya, saran dari Pak Edward tadi, kita bentuk namanya, katakanlah saja seperti contohnya sekarang kurikulum ini yang jadi apa namanya? Kurikulum ini yang jadi fokus untuk rencana program ke depan. Mengembangkan kurikulum. Artinya ikut dengan update sesuai dengan harapan pemerintah standar nasional pendidikan. Supaya masing-masing semua stakeholder dan semua orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan mampu dan bisa ikut serta di standar nasional pendidikan yang digodok oleh para ahli atau para pakar ini, yang kalaupun sesungguhnya tak mungkin bisa kita ikuti. Minimal kita bergerak menuju arah itu. Jadi yang namanya lah, atau klinik kurikulum lah, atau puskesmas kurikulum lah, atau apapun namanya, dibentuk di masing-masing kecamatan, tempat guru dan semua kita untuk berkumpul dan berbagi. Orang-orang yang akan menempati inilah yang butuh komitmen, butuh integritas, butuh kemauan keras, dengan niat tadi ingin memperbaiki mutu pendidikan di Kabupaten Natal. Dengan kita referensi kepada sesepuh kita tadi, William Iskandar. Saya itu saja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tanjung. Ya, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi cambuk ya bagi kita semua untuk buat pendidikan ke depan Madinah yang lebih baik ya. Baik, tadi senang tuh dengar Pak Tanjung cerita tentang sejarah pendidikan. Kayaknya kita ada teman juga nih, Pak Bobi. Halo Pak Bobi. Halo Bu Rina. Ya, saya kalau bicara tentang sejarah
Pak Bobi juga banyak tahu nih tentang sejarah pendidikan khususnya ya. Nanti saya minta tolong nih Pak Bobi kasih penjelasan sedikit ke kita sebelum nanti kita ke Pak Askolani, karena Pak Askolani nih yang kayaknya boleh dibilang pakar sejarah ya, budayawan untuk Mandailing Natal. Ya, sama buat Pak Bobi nih, silakan Pak. Ya, makasih Bu Rinda. Saya rasa kalau masalah sejarah pendidikan itu Askolani yang bakal lebih banyak menggalinya itu nanti, terutama bagi kita masyarakat Madinah, Mandailing yang punya kepeloporan tersendiri mengenai hal-hal yang terkait dengan pendidikan, kayak Willem Iskandar, Dr. Ida Lumongga dan lain-lain. Tetapi saya jadi tertarik tadi dipicu oleh Pak Al mengenai 5.0 tadi sebetulnya. Jadi terkait dengan 5.0 ini bisa kita refleksi sedikit bahwa revolusi 1.0 itu dulu kan dipicu oleh hadirnya mesin uap, sehingga itu mengubah cara distribusi karena terkait dengan alat transportasi yang tadinya pakai kapal layar akhirnya bisa pakai kapal uap gitu kan. Ada kendaraan darat yang pakai mesin uap, sehingga itulah yang mengubah dunia pada saat itu. Revolusi industri 2.0 itu dipicu oleh kehadiran mesin di rumah-rumah industri, sehingga yang tadinya harus dikerjakan oleh manusia kemudian dikerjakan oleh mesin. Ciri yang paling utama itu adalah kehadiran conveyor belt, itu ya, kayak yang di bandara-bandara itu untuk bawa tas itu, sehingga produk-produk itu bisa lebih cepat diproduksi. Kemudian era 3.0 itu ditandai dengan kehadiran komputer. Ini adalah era digitalisasi yang tadinya harus dikerjakan secara manual, penghitungan dan lain-lain. Ini bisa dikerjakan, memori lebih besar, hadir semikonduktor dan lain-lain. Ini yang perkembangannya akhirnya cepat. Lalu muncul era industri 4.0 itu ditandai dengan hadirnya internet. Nah, di sini yang main adalah data. Nah, ini nggak tahu bagaimana ini refleksinya ke dunia pendidikan, karena kalau cerita tentang pendidikan Madinah yaitu 1850 dengan school tadi itu 1860-an ya, Quake School tadi itu sama juga itu dengan era-era 1.0 2.0 itu tadi hampir beriringan. Apakah ini yang kita maksudkan pembagian era ini? Maka bisa kita sinergikan bahwa apa yang menjadi ciri era 4.0, walaupun kita bilang kita tidak berhasil, tetapi kita sudah melaksanakan karena itu memang kondisi zaman. Bahwa data sekarang itu lebih mudah kita sebarluaskan dengan email, bahkan sekarang dengan WA. Itu sudah menjadi ciri bahwa pendidikan kita sudah mengusung era 4.0. Tetapi seperti yang disampaikan Pak Jul tadi, semangatnya seperti apa gitu kan. Karena itu adalah fondasi sebetulnya. Nah, tadi saya satu lagi, 5.0 itu kalau nggak salah, tadi saya baru Google juga, saya nggak ngerti 5.0 itu apa. Rupanya itu muncul di Perdana Menteri Jepang pada saat pertemuan ekonomi dunia. Dia menyatakan bahwa kita harus masuk kepada Society 5.0. Di sini harus memanusiakan manusia dengan teknologi. Akhirnya rupanya balik lagi kepada manusia. Yang tadinya itu 1.0 sampai 4.0 itu kita bertumpu pada teknologi. Nah, di ujungnya pada saat sekarang ini rupanya manusia itu tidak boleh ditinggalkan, gitu kan? Bahwa memang harus dimanusiakan manusia dengan advance-nya teknologi yang ada sekarang. Nah, momen Hardiknas sekarang terlepas dari perasaan kita bahwa inikah momen Hardiknas terbaik atau tidak, kita mengenang dulu seperti apa. Tetapi yang namanya konsep pendidikan itu kan harus berjalan sepanjang tahun. Hari pendidikan adalah hari kita memperingati sesuatu. Hari kita menentukan sebuah momen. Nah, pada saat ini adalah kesempatan paling baik bagi kita untuk refleksi. Seperti apa potensi yang kita punya, seperti apa kekurangan yang kita punya, kemudian kita merencanakan sebuah aksi. Nah, ini yang menarik.
Madinah itu punya nilai kepeloporan. Baik itu diterima atau tidak di seluruh Indonesia, tapi setidaknya kita di Madinah harus tahu bahwa tentang kepeloporan pendidikan, Madinah itu punya catatan yang gemilang, catatan yang bagus. Ada orang bilang itu dulu, nah sekarang bagaimana? Nah, apa yang sudah dicapai oleh orang-orang dulu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana doktor pertama di Indonesia itu adalah Mandailing. Bagaimana sekolah pribumi pertama yang gurunya adalah orang Indonesia juga berdiri di bumi Mandailing. Nah, ini harusnya menjadi kekuatan bagi kita. Kemudian kita kaitkan dengan posisi 5.0 tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Forum Komunikasi Pendidikan Madinah. Forum Komunikasi Pendidik Madinah. Saya rasa kepeloporan ini sebetulnya sudah ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian. Saya mengikuti gerakan ini sejak tahun lalu, betul-betul merasa bangga dengan bagaimana aktifnya, bagaimana gigihnya Bapak dan Ibu untuk terus berkumpul, menemukan solusi-solusi dan juga memperbincangkan isu-isu pendidikan di Mandailing Natal ini. Oleh karena itu, apa yang disampaikan? Undanglah sekalian Pak Askolani jadi Dewan Kehormatan di dalam. Beliau ada di sini, saya rasa pasti bersedia. Jadi terkait, iya pasti bersedia. Bang digundang untuk jadi anggota FKP ini. Iya, dengan senang hati. Ada ide yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Jul tentang klinik kurikulum. Saya rasa bukan hanya tentang kurikulum. Mari kita wujudkan kepeloporan guru Madinah dengan membuat semacam apa ya? Sekarang ini kan dengan Merdeka Belajar ini yang merdeka bukan hanya muridnya. Seharusnya yang merdeka juga adalah guru-gurunya. Menemukan metode bagaimana di dunia 5.0 atau dengan memanfaatkan 4.0 ini sehingga pembelajaran itu bisa diterima oleh siswa. Dengan konsep Merdeka Belajar ini sekarang kan semua dibongkar. Artinya tidak ada lagi yang salah. Tidak ada lagi yang salah untuk menentukan sebuah metode. Mari sama-sama. Saya rasa kita bisa menemukan sebuah konsep yang bisa nanti kita sebarluaskan kalau punya catatan keberhasilan di Mandailing Natal ini. Saya rasa ini kesempatan ya. Dengan teknologi yang ada, dengan kepeloporan FKP ini, dengan potensi sejarah yang kita punya, dengan keunggulan yang kita miliki, dengan keterpencilan yang kita alami, bahkan itu bisa menjadi pukulan, gong yang kuat kalau nanti kita berhasil menciptakan sebuah metode bagaimana pembelajaran di era digital itu bisa berhasil di sebuah kabupaten yang jaraknya itu ratusan kilometer atau 12 jam perjalanan dari ibu kota provinsi. Itu saja saya rasa refleksi Hari Pendidikan Nasional dari saya, Bu Rina. Kepada semuanya selamat Hari Pendidikan Nasional. Selamat ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Bobi. Jadi terima kasih nih penjelasan Pak Bobi tentang pembagian dari 1.0 sampai 5.0 itu sekarang justru saya juga merasa lebih terang gitu loh Pak. Dalam arti sebenarnya kita itu kayaknya sudah bisa mengikuti sampai di 4.0 itu sebenarnya ya. Cuman ya, tadi itu bukan pilihan, itu adalah zaman. Kita sudah ada di situ. Mau kita bilang kita sukses atau tidak, kita sudah ada di situ dan kita sudah menjalani. Dan kita sudah mengikutinya ya Pak ya. Iya. Baik. Tadi kita dibahas ya, tadi disampaikan dari Pak Tanjung, ada juga tadi sedikit disampaikan Pak Askolani, bahwa kenapa sih ini ya, saya kelemparnya ke Pak Daud nih, kenapa Kota Nopan dari dulu disebut sebagai ikonnya pendidikan Mandailing Natal? Boleh nih Pak, kasih tahu kita nih. Terima kasih. Saya mohon maaf nih, bukan tadi kita capek-capek menggagas Hari Pendidikan Nasional karena minimnya perhatian orang atau mungkin tergerus dengan pikiran orang dengan masalah politik saat ini sehingga petinggi-petingginya pun lupa. Kasihan sekali Natal ya. Saya mungkin yang paling tepat nanti Pak Skolan juga yang menjelaskan ini kenapa kenapa sampai disebut kecenderungan bahwa daerah Kota Nopan itu sebagai daerah yang betul-betul perhatiannya tinggi terhadap pendidikan. Yang pertama memang mungkin gejala alam yang bisa ada. Jangan kan untuk pertaniannya sangat sedikit ya daerah pertanian. Kalau disebut sawah, lihat ke kiri sedikit, atau lihat ke barat, atau lihat ke timur, gunung juga tidak ada yang
tidak terjal di situ. Jadi ini salah satu yang memicu orang untuk harus betul-betul belajar keras untuk bisa hidup dengan baik, dan mereka akan begitu mereka keluar, dan setelah keluar mereka bisa membandingkan bagaimana keadaan di daerah Kota Nopani sendiri dengan di daerah yang sudah ditempatinya. Jadi ini memicu semangat dia sehingga bisa membuat orang lebih berkeinginan yang lebih tinggi untuk menyikapi keadaan ini, sehingga dia keinginan sekolahnya tinggi gitu. Tapi di sisi lain nanti ini saya pikir Pak Askolani saja yang menyampaikan ini, karena beliau juga banyak masuk ke sana itu bagaimana pola-pola pendidikan di zaman dulu. Hanya saja saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa kalau berbicara tentang era, bahwa Mandailing itu dibanding zaman ini dengan zaman yang dulu, tingkat partisipasi masyarakat itu jauh lebih tinggi terhadap pendidikan di zaman dulu daripada zaman sekarang. Ini terlihat dari mungkin sampai hari ini lebih banyak, kalau dihitung dari jumlah kampung yang ada, lebih banyak sekolah ibtidaiyah yang ada dahulunya daripada yang masih ada sekarang. Itu semuanya ditanggulangi oleh masyarakat dengan cara masyarakat sendiri, sehingga orang dulu lebih mengenal bahasa tulis Arab dengan bahasa tulis Arab Melayu daripada tulis abjad ejaan bahasa Indonesia. Jadi kemelekan huruf pertama di Mandailing jauh lebih banyak orang mengenal huruf Arab Melayu. Nah itu dia, itulah salah satu gambaran bahwa betapa dahulunya tingkat partisipasi masyarakat itu. Sekarang dengan adanya sekolah-sekolah dasar, SMP dan lain-lain itu terhilang. Kita tidak bisa menjaganya. Kenapa? Karena kunci yang menurut saya terhilang sampai hari ini adalah kepercayaan terhadap sekolah. Perlu digarisbawahi bahwa di sekolah itu mereka itu adalah orang-orang yang diakui oleh negara sudah profesional. Kesarjanaan mereka itu mereka peroleh, dan itu jaminan keprofesionalan mereka. Tapi mohon maaf kita tidak pernah menganggap bahwa sekolah itu kumpulan dari orang-orang profesional. Sehingga kita selalu mencek opinya untuk kepentingan tertentu. Ini yang membuat runyam. Jadi tidak ada penghargaan. Kalau memang ada penghargaan terhadap guru-guru itu, kepercayaan dan penghargaan ini digabungkan, saya pikir akan lebih baik. Jadi kita terlalu banyak mengurusi sekolah dari orang-orang tidak bisa mengurus sekolah. Ini bahaya ini. Saya berani mengatakan itu. Terlalu banyak orang yang mengurus sekolah dari orang-orang yang tidak mengerti sekolah. Itu bahaya itu. Bahkan terkadang kita menemukan orang yang mengurusi sekolah ini adalah residu dari sekolah. Pak Dot ini berani saya tanggung jawab dari itu. Dan saya tunjukkan kalau memang ada orang yang keberatan seperti itu, kita buktinya. Saya ulangi bahwa banyak orang yang mengurusi birokrasi yang mengurusi sekolah ini dari residu yang ada di sekolah. Nah, itu yang bahaya itu. Sehingga apa yang ada di pikiran mereka bukan memberikan kepercayaan terhadap sekolah dan tidak memberi penghargaan terhadap sekolah. Akhirnya bagaimana orang-orang yang seharusnya diberikan kepercayaan akan muncul mana yang lebih baik, mana yang lebih kompeten di sana. Dari kompetensi yang mereka bukan itulah harusnya birokrasi pemerintah itu memberi penghargaan kepada mereka untuk duduk pada posisi yang mana, bukan kepentingan kita. Ini bahaya. Nah, lebih lanjut saya pikir sudah sangat dalam sekali menurut saya yang saya sampaikan itu. Tapi menurut saya, kalau saya mohon maaf nih, saya tidak bisa melewati Pak Askolani kalau masalah sejarah ya bagaimana karena lebih yang banyak. Dan itu kesana ke Pak Askolani sajalah. Saya ungkapkan bahwa saya simpulkan bahwa kita partisipasi masyarakat Mandailing Natal sekarang ini sudah rendah terhadap pendidikan. Kenapa? Karena masyarakat itu juga tidak diberi kepercayaan untuk menyelesaikan proses-proses pendidikan yang terjadi di sekolahnya. Sehingga kehilangan jati diri. Yang kedua, bahwa minim penghargaan yang diberikan terhadap sekolah. Yang ketiga, minim kepercayaan yang diberikan kepada sekolah. Ada otonomi, tapi tidak diakui otonominya. Semakin tinggi otonomi daerah itu, semakin hancur otonomi sekolah.
Kalau katanya sekarang sekolah merdeka, otonomi sekolah itulah sekolah merdeka itu. Jadi memerdekakan otonominya itu, seandainya kita mampu memerdekakan otonominya mereka itu, saya yakin sekolah akan kembali membaik. Itu yang ada di pikiran saya. Tapi nanti Pak Asqalani bisa menambah pohon yang lain. Tidak usah takut, ini forum ilmiah, jadi tidak ada yang salah di situ. Asal jangan menyebut nama. Kalau menyebut nama orang lain, ya bisa bahaya. Tapi kalau kita tidak usah takut gitu lah, tidak usah takut. Dan kita berharap era baru ini mudah-mudahan bisa membawa kebaikan. Dan kita, saya yakin harus sesegera mungkin bersama-sama dengan yang akan datang yang baru itu, ceritanya kita forum yang betul-betul pendidikan baik dibanding apa harus mulai mencari jalan masuk ke mereka, bukan untuk dapat jabatan, tidak, menyampaikan program karena ke depan akan ada RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di situ kita harus masuk, kita harus memberikan beberapa hal yang layak untuk dipertimbangkan oleh petinggi-petinggi kita yang di masa yang akan datang itu. Kalau kita tidak ikut, kita juga ikut berdosa. Terima kasih. Selamat memperingati Hari Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung nih ke Pak Asqalani nih. Saya minta tanggapan Bapak tuh dari tadi komentar Pak Ada. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu seluruhnya di forum komunikasi pendidik, Bu ya. Jadi apa ya? Saya pikir ada satu hal yang naif sebenarnya bagi kita Mandailing dalam soal pendidikan, ya. Ya katakanlah seumur Kabupaten Mandailing Natal yang 22 tahun, ya 22 tahun, kita kan tidak pernah berkumpul sebenarnya stakeholder pendidikan, baik dia guru-guru yang sudah senior, pemerhati pendidikan atau yang stakeholder pendidikan secara umum, tidak pernah kita berkumpul untuk merumuskan seperti apa sih misalnya pendidikan di Mandailing Natal kita buat, ya. Ya, walaupun dulu ada Dewan Pendidikan dan sekarang memang juga ada dewan itu, tapi saya tidak pernah mendengar kita duduk bersama dulu segenap komponen, ya, bukan cuma guru, bukan cuma kepala sekolah, dinas pendidikan, ya seluruhnya berkumpul dulu, kita musyawarah pendidikan di Mandailing Natal ini akan kita buat seperti apa, ya. Saya pikir tidak cuma menjembatani konsep-konsep Jakarta saja bahwa pendidikan itu kurikulumnya ini dan seterusnya, urgensinya dengan masyarakat Mandailing Natal seperti apa, apalagi kita memiliki karakteristik tersendiri juga, ini sarana kita terbatas, kompetensi guru kita terbatas, kemudian kita tentu memiliki penekanan-penekanan yang berbeda dengan daerah lain. Harusnya menurut saya itu dulu dirumuskan, gitu ya. Kumpul dulu kita seluruhnya segenap komponen dan kita bentuk inilah wajah pendidikan, ya katakanlah sekian tahun ke depan dari Mandailing Natal. Kemudian yang kedua, memperbaiki pendidikan, saya pikir tidak bisa kalau cuma sekolah saja dan guru, kepala sekolah, dinas pendidikan tidak bisa memperbaiki itu, ya, karena seluruhnya punya keterbatasan, termasuk masalah-masalah bagaimana memperlakukan katakanlah peningkatan kompetensi guru, reward untuk guru, ini ya. Kita tidak bisa mengharapkan guru akan bekerja lebih baik kalau rewardnya tidak memadai, ya. Tidak bisa guru hanya dihargai sebatas ya udah itu sudah bagian tugasmu mengajar 24 jam misalnya, tidak bisa seperti itu. Saya contohkan begini. Kawan-kawan kita di daerah lain misalnya di Nias, kalau ada guru yang berprestasi secara nasional, itu mereka diarak keliling kota di jeep terbuka sambil diumumkan seluruh kota bahwa inilah guru kita dari Nias yang berprestasi di tingkat nasional, ini ya. Ini kan memberi reward yang luar biasa, membuat orang berpacu ingin menjadi guru lebih baik, ini ya. Kalau kita imbalannya apa? Kita berprestasi bagi guru, nyaris tidak ada. Ini ya. Kadang-kadang guru terbaik pun belum tentu menjadi kepala sekolah, ini ya. Jadi kalau reward reinforcement-nya tidak memadai untuk guru, ya siapa yang mau menjadi lebih baik dari yang diharapkan, ini ya. Ya paling 1-2 orang yang memang punya potensi, punya kemauan besar sekalipun tidak
ada reward, mungkin ada yang mau, tapi dengan reward kan lebih tinggi lagi. Atau saya contohkan di Sumatera Barat, misalnya setiap tahun untuk sekolah-sekolah unggulan itu di rocker terus, gurunya di rolling, yang nilai tertinggi masuk ke sekolah itu, kemudian di sekolah itu yang nilainya lebih rendah keluar, ada rolling, jadi ada harapan untuk orang berprestasi. Kemudian untuk peningkatan kompetensi, misalnya Sumatera Barat, itu pemerintah daerah menyiapkan anggaran untuk peningkatan kompetensi, misalnya setiap guru diberikan anggaran untuk les komputer atau les bahasa Inggris setelah jam sekolah ini ya, bagi mereka yang mau didanai oleh pemerintahan daerah. Ada yang seperti itu. Jadi otomatis ya guru berprestasi. Jadi kalau kita sendiri ingin les ini, les itu, dana kita tidak ada, nggak bisa rasanya menyuruh guru seperti itu tanpa melibatkan ini seluruhnya ya. Harus ada juga andil pemerintahan daerah. Nah, kemudian mungkin kita bisa mengacu dari apa dulu ya, dari konteks ketika William Iskandar membuka sekolahnya, ini ya. Kebutuhan seperti apa sih yang dibutuhkan oleh daerah? William Iskandar ketika dia membuka quick school, dia hanya 3 unsur yang dipelajari. Pertama dia pengetahuan alam, kemudian bahasa Melayu, kemudian seni dan sastra, di samping bahasa Belanda. Ini ya. Intinya cuma itu. Dia orientasinya 70% praktek, hanya 30% teori. Jadi untuk pelajaran bahasa misalnya setiap peserta didik diwajibkan membaca 5 buku yang bahasanya berbeda, bahasa asing yang berbeda, 5 buku per tahun, kemudian menganalisis buku itu dan dilaporkan di akhir tahun sebagai syarat kenaikan kelas. Jadi dengan demikian setiap tahun para siswa sudah belajar 5 bahasa yang berbeda. Kemudian untuk ujian bahasa ya mereka menulis dan menerjemahkan bahasa asing. Kita kadang-kadang itu repotnya kita, kebutuhan kurikulum ini ya, kadang-kadang bahasa Indonesia lah dulu ya. Tujuan bahasa Indonesia itu kan menuntut peserta didik memiliki keterampilan berbicara dan menulis. Berbicara, menulis. Berbicara dan menulis kan tidak bisa diuji dengan esai, tidak bisa diuji dengan pilihan ganda. Tapi oleh kurikulum dipaksa bahwa ujiannya harus multiple choice, harus pilihan ganda, harus esai. Padahal yang mau diuji kemampuan berbahasa dalam bentuk lisan dan tulisan. Makanya banyak siswa kita itu yang bahasa Indonesianya tinggi, 90 nilainya, tapi ketika disuruh mengarang satu paragraf pun dia gagal. Gitu ya. Disuruh berbicara tidak mampu. Itu artinya kurikulum kita itu kan tidak membuat orang bisa memiliki keterampilan sebagaimana yang dituntut oleh kurikulum itu sendiri. Jadi seharusnya dalam bayangan saya, sekalipun kita adopsi misalnya kurikulum dari Jakarta, tapi kita buat juga penekanan dalam kurikulum daerah. Misalnya untuk ujian tengah semester, untuk pelajaran bahasa Indonesia misalnya ujiannya mengarang dan berbicara. Oke lah, untuk kenaikan kelas ujiannya multiple choice misalnya seperti itu. Ya. Kemudian ini ya, ruh dari sekolah William Iskandar, mereka belajar seni, belajar sastra, menulis buku. Makanya 25 orang dari murid William Iskandar itu penulis buku. 25 orang dari muridnya itu penulis buku, dan mereka ikut bekerja dengan Balai Pustaka, dipekerjakan oleh pemerintahan kolonial untuk membantu menerjemahkan buku-buku berbahasa Belanda ke bahasa Melayu dan ke bahasa Mandailing, termasuk William Iskandar juga menerjemahkan satu naskah dari bahasa Belanda ke bahasa Mandailing. Ya. Jadi pada saat itulah diputuskan oleh pemerintah kolonial, karena melihat begitu bagusnya sekolah William Iskandar, diputuskanlah bahwa sekolah harus menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Itu keputusan pertama. Sekolah harus menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita sekarang kan seolah-olah sekolah kita hanya sekedar pusat pengetahuan saja, tidak menjadi pusat kebudayaan. Gitu ya. Makanya banyak orang pintar di sekolah kita yang angka matematikanya sekian, fisikanya sekian, kimianya sekian, tapi gagal bergaul. Gitu ya. Karena tidak menjadi pusat kebudayaan. Kemudian pada masa itu juga diputuskan sekolah
Guru harus bisa menulis buku pelajaran. Guru harus bisa menulis buku pelajaran. Saya pikir dari dulu cita-cita seperti ini ada, tapi apa ya, di kita di Mandailing mengapa nyaris tidak ada guru yang bisa menulis mata pelajaran? Ya. Kalau kita lihat di Sumatera Barat, ya, Pak, ya. Ini target FKP itu. Jadi Pak Sekolahnya harus masuk di FKP. Salah satu target FKP memang beberapa guru harus menulis bukunya sendiri dan tidak lagi berjual beli di luar. Buku itu yang Insya Allah. Insya Allah Pak, insya Allah Pak. Sekolahnya sekarang dia sampai ke sana. Insya Allah Pak. Jadi ini kan Pak cita-cita William Iskandar dari dulu, guru harus bisa menulis buku pelajaran sendiri. Kemudian bahasa daerah harus dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa modern. Bahasa daerah dikembangkan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa modern. Makanya guru-guru waktu itu mereka sudah menulis sastra berbahasa daerah. Padahal pada waktu itu orang tidak terbayang bahwa bahasa daerah bisa digunakan untuk menulis sastra. Ini ya. Jadi saya pikir kalau ini di momen Hari Pendidikan Nasional yang harus kita adopsi dari pemikiran William Iskandar, yaitu seluruhnya lebih penting berorientasi praktek daripada teori. Kemudian sekolah harus menjadi pusat pengetahuan dan kebudayaan. Kemudian guru harus mampu menulis mata pelajaran sendiri. Kemudian bahasa daerah harus digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa modern. Sekurang-kurangnya itu saja menjadi semangat kita di tahun ini. Saya pikir sudah memberikan hal yang bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di Mandailing Natal. Saya pikir itu untuk sementara. Oke, terima kasih. Ya. Iya Pak. Jadi ini kayaknya target kita yang pertama ini yang ke depan yang harus kita laksanakan. Ini mohon bantuan dari Pak Daud lah kalau bisa. Harus ada tadi duduk bersama ya Pak. Kita duduk bersama semua membahas tentang bagaimana untuk memajukan pendidikan. Kemudian tadi buat Ibu Dian nih, yuk supaya kita nanti diarah gitu ya, dapat reward gitu ya Bu Dian. Senang tadi Pak Sukarani bilang kalau di Nias itu sangat Iya, memang diarah keliling kota. Iya. Kalau pendidik itu berprestasi ya, gimana nih Bu Dian nih? Tanggapan Pak Al gimana tentang ini Pak? Halo Pak Al. Ya, saya setuju tuh, beneran apa yang dikatakan oleh Bang Askolani. Teman saya yang di Nias itu dia tuh S1 gajinya sekian, S2 aja gajinya beda lagi, apalagi S3. Nah, berkenaan dengan masalah reward ataupun penghargaan bagi seorang guru di Nias, memang kelihatan jelas antara langit dan bumi, antara Mandailing Natal, mohon maaf ya, antara Mandailing Natal khususnya dengan di Kepulauan Nias. Salah satunya mungkin dialami oleh teman-teman kita yang ada di Mandailing Natal ini. Juga ada rewardnya ini. Jadi benar kalau kata Bang Askolani, kita punya dewan pendidik gitu, namun pertemuan menyamakan satu konsep dalam memajukan pendidikan Mandailing Natal itu lebih baik lagi. Itu kayaknya hanya sebatas kertas ataupun retorika doang kali ya, berbeda dengan aspirasi yang diinginkan untuk memajukan Mandailing Natal lebih baik lagi, gitu dia. Sebenarnya itu Bu Rina, saya juga kami ingin arah-arah, karena saya kan termasuknya Kalau di Panyabungan sekarang udah ada Pak yang bisa ngarang-ngarang pakai beca oleng itu loh, banyak lampunya kalau malam Pak. Oke, jadi inti dari yang Pak Askolani sebutkan tadi itu berkaitan dengan Pak William Iskandar. Apa yang dicanangkan oleh William Iskandar itu, apa yang kita ingin laksanakan saat ini itu sudah dicanangkan oleh William Iskandar begitu Pak ya. Oke, Ibu Dian ada pertanyaan kah kira-kira buat peserta ini? Halo ya, Bu Dian. Iya. Iya. Coba nih Kakak nih kasih pertanyaan nih sama peserta. Kalau untuk pertanyaan sepertinya tidak ya. Tapi hanya semacam motivasi bagi kita aja bagaimana pendidikan di Madinah ini ke depan
tidak akan sukses dengan hanya 1-2 tangan saja yang berjalan, tapi dengan semua tangan bergandengan tangan. Kita di sini walaupun kita segelintir ya, kita segelintir orang-orang dari FKP yang terbentuk tanpa diduga sama sekali, namun kita tetap berusaha, kita punya niat yang sama, bagaimana kita bisa berbuat walaupun hanya sebutir pasir ya, sebutir pasir di lautan, tapi kita tetap memikirkan bagaimana pendidikan di Kabupaten Mandailing Natal ini ada perubahan. Dan juga dengan Pak Korwas ya, Pak Tanjung, banyak ide-ide dari Pak Tanjung dan juga terobosan-terobosan, karena selain Pak Tanjung itu sebagai seorang Korwas, tetapi banyak melakukan tugas-tugas di luar dia untuk membimbing teman-teman yang lainnya. Hanya saja kita di Madinah ini jiwa bersaing dan juga jiwa untuk maju itu sangat rendah ya. Dorong ini sangat rendah. Nah, bagaimana saya kadang-kadang miris juga hati ngeliat yang kaum muda, kaum milenial, pada kemana sih? Kok nggak mau sih bersaing? Nah, itu dia. Mungkin terlalu enak berada di zona nyaman, yang penting gaji bulanan keluar, sertifikasi cair, atau dan lain-lain, sehingga tidak mau melakukan satu terobosan, membuat satu metode-metode yang baru, ataupun membuat satu gebrakan, bagaimana anak-anak didik kita ini, peserta didik kita bisa lebih berkualitas. Jadi bukan hanya gurunya saja yang harus berkualitas, tapi muridnya juga harus berkualitas. Itu aja sih. Kasih Rin. Terima kasih Bu Dian. Baik, saya mau tanya nih Pak kita sampai jam berapa ini acaranya? Kayaknya cukup ya Pak Al ya, karena kita akan persiapan untuk persiapan berbuka puasa. Sebetulnya kalau kita ingin, misalnya kalau kita punya banyak waktu, ini banyak yang ingin ditanyakan ya, apalagi ini di bulan Ramadan, banyak hal yang ingin kita... Banyak hal yang mau kita bicarakan sebetulnya. Banyak sekali. Kasihan Pak Bobi masih di kantor sampai sekarang. Iya tuh, kasihan juga buat Pak Bobi. Kita bicarakan di forum temu komponen nanti. Iya. Oke Pak. Untuk forum komponen, sepertinya kita harus melibatkan orang-orang yang berkompeten di sini karena punya wewenang, contohnya seperti Pak Daud, Pak Askolani, dan juga Pak Tanjung selaku Korwas untuk terlibat langsung dalam bincang-bincang kita dengan komponen-komponen tadi. Kalau bisa kita libatkan dari PGRI-nya, dari Dewan Pendidikannya, dari banyak ya tadi. Nah, itu kita libatkan semuanya kalau bisa. Oke. Ketua panitia ya. Iya. Oke. Kita kritik Dewan Pendidikan, kita kritik pendidikan supaya mereka bangun. Ya Pak Tanjung, silakan Pak Tanjung. Ya, saran saya untuk kegiatan FKP ke depan secepatnya kita buat seminar tentang pendidikan Mandailing Natal. Diikuti oleh semua stakeholder lah. Iya, betul, itu betul Pak. Jadi lebih tinggi lagi apanya ya. Oke. Kita konsep ya Pak. Nah, siap-siap tuh Pak Sapar yang selalu berada di belakang layar. Catat ya Pak, catat, jangan lupa. Oke, siap. Oke, karena waktu juga lah yang harus memisahkan kita. Alangkah senangnya hari ini bisa berkomunikasi. Sebentar Pak Budian, Bu Dina. Oke, ya Pak. Oh maaf, saya langsung sama Pak Askolani Pak. Iya Pak. Saya ada buku sejarah, judulnya ini History of Batam. Ya. Jadi buku ini saya dapat dari seseorang yang seseorang ini mendapatkannya di tong sampah. Ya. Jadi buku ini masih juga sebagian berbahasa Belanda. Ya. Jadi saya ambil kutipan tentang William Iskandar dari buku ini. Buku ini ratusan halaman. Ya. Saya fotokopi dari teman yang bukunya sudah sangat
lama dan koyak-koyak. Ya. Jadi saya ini kan, saya rasa sejarah ini mungkin diceritakan mulai dari zaman gerakan Wahabi dari Arab, Ya. ke kerajaan Pagaruyung oleh Tuan Kunar Receh dan teman-teman Piobang dan lain sebagainya, Ya. sampai ke zaman-zaman itu tadi yang saya ceritakan, sampai ke Ya. perang padi, bahwa sampai ke Tuan Kuraulah yang Ya. memerangi Raja Bakara dan lain sebagainya. Ya. Jadi di buku ini sangat banyak. Saya telusuri pernah, katanya buku ini tidak diterbitkan lagi, gara-gara mungkin ada penyebabnya dan Allah. Demikian, terima kasih. Ya, sebentar Pak. Saran saya Pak itu di scanner, digitalisasi biar nggak rusak. Yang sama saya fotokopiannya, Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, di scanner aja biar digitalisasi biar nggak rusak nanti masing-masing halaman. Tanjung. Iya. Maksud Pak Askolani, kasih dulu sama Pak Askolani biar digitalisasi sama Pak Askolani, karena Pak Askolani lebih biasa dan sudah mapan itu, kita mapan itu maksudnya. Boleh, seperti itu juga boleh. Jadi caranya menyimpannya lebih baik. Pak Askolani memang namanya juga seniman, sungkannya paling tinggi. Boleh gitu menjadi, nanti saya bagikan semua, sudah digitalisasi. Itu yang mantap. Saya setuju itu. Oke, sudah cukup saya rasa Bapak Ibu semuanya. Burin. Ya Pak Ismet. Iya. Saya rasa sebelum ditutup, apa yang kita bicarakan hari ini itu maunya di notulen rapatkan, sehingga apa yang sudah kita bicarakan itu istilahnya sudah tercover gitu ya. Ya, tercover, sehingga nanti untuk pertemuan berikutnya kita nggak balik-balik ke situ lagi. Kita hanya untuk mencari solusi. Seperti hari ini kan kita sudah dengar sejarah, kemudian kendala dalam pendidikan itu sendiri. Nah, untuk kedepannya bagaimana kita mencari solusi daripada kendala-kendala yang kita ketemukan. Jadi itu saja dari saya, Burin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya 1 menit ya. Boleh 1 menit ya. Oke, ya Pak, silakan Pak. Saya juga sependapat dengan beliau yang baru menyampaikan itu. Jadi ini mungkin kita buatkan nanti beberapa kata-kata yang harus ditulis, kemudian pada era baru ini harus masuk menyampaikan hal-hal ini. Memang yang saya sampaikan itu tadi di RPJMD itu kita harus masuk. Artinya kita harus di dalam kesempatan pertama setelah sahnya pemerintahan baru, kita harus ikut di situ bersilaturahmi, sehingga dalam penataan pendidikan ke depan ya kita memang harus ikut dan tidak bisa kita biarkan seperti yang selama ini aja diam-diam seperti itu. Karena itulah kebetulan kita mau diterima mau tidak, ikhlas mau diterima atau tidak. Justru disitulah kelebihan kita, cara bisa menerima apa yang kita sampaikan itu diterima atau tidak. Itulah kelebihan kita seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih semuanya, khususnya kepada Pak Askolani yang telah meluangkan waktunya untuk acara Rukso ini, Pak. Dan besar harapan kami Bapak juga mau berkenan ikut bergabung di dalam FKP ya Pak ya. Insya Allah. Iya. Selanjutnya saya ucapkan selamat menanti berbuka puasa pada kita semua, dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Seterusnya kita catat ini ya Pak, apa agenda kegiatan kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.